Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dari SI03 dengan NIM 24123227. Nah, sekarang saya akan melanjutkan review coding dari materi sebelumnya ya. Kali ini adalah di video tutorial nomor 10, 11 dan 12 yaitu menampilkan data dinamis dari database. Yang pertama ada halaman pengumuman. Nah, sebelum itu kita buat dulu di database-nya. Nah, ini. Jadi di sini sudah ada database pengumuman dengan isi judul pengumuman, jadwal UTS ganjil, jadwal pembayaran, libur Natal, acara gelar karya, berhasil belajar Android. Nah, di sini juga sudah ada tanggalnya. Lalu ini akan ditampilkan di halaman pengumuman. Caranya berikut codingnya. Ya, jadi di sini yang awalnya sehabis file judul dan file tanggal ini ada isi dari pengumuman dihapus. Lalu ditambah file minta dan file minta data. Isinya dari volley .new request QQ, konteksnya this. Lalu ada file minta data, tipenya string request dan object. Di sini object string request. Metodenya post. Nah, sebelum itu mengimport volley itu ada di Android manifest. Nah, di atas ini sudah ada user permission Android internet ya, agar bisa nanti mengakses internet. Lalu di bawah sini ada di build Gradle, KTS ada implementasinya Android volley. Ini untuk import volley ya. Nah, lanjut. Di sini metodenya post, lalu URL-nya nah ini URL-nya ini itu IP dari internet masing-masing ya. Kalau saya dari WiFi, caranya itu kita pakai namanya terminal. Nah, kalau di Mac pakainya terminal, lalu ini network setup get info. Nah, nanti keluar IP address-nya 192.168.18.144. Nah, itu. Lalu di bawahnya ada respond.listener string, isinya string, variabel response. Nah, file data array manggil JSON object. Data array pakai JSON object, lalu isinya respond, variabel respond.get JSON array, isinya data. Nah, lalu ada perulangan di sini for i in 0 until data array.length, atau sepanjang atau sebanyak data array ya. Lalu file JDL data array get JSON object, get string, isinya get JSON objectnya index i, jadi dari array. Lalu get string, nah isinya judul pengumuman. Judul pengumuman ini sama seperti yang ada di database ya. Ini judul pengumuman namanya dan tanggal pengumuman. Nah, ini judul pengumuman dan tanggal pengumuman. Lalu di bawahnya ada judul dari variabel ini ya, file judul sini add atau add JDL itu ini. Nah,
lalu tanggal .add tgl. Nah, bawahnya sama. Lalu di sini ada response error listener. Nah, ini jika terjadi error maka akan muncul error bermasalah. Nah, ini override font get params. Ini gunanya agar data kita yang ada di halaman itu, yang ada di web, tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau orang lain. Caranya menggunakan kode. Nah, di sini ada file bawaan, tipenya mutable map, isinya string pakai smap. Bawaan mengambil dari kode isinya Amikom oke, return bawaan. Nah, ini terhubung ke PHP ya. Nah, yang pertama ini koneksi.php. Nah, di sini digunakan untuk menghubungkan ya, mengkoneksi ke MySQL atau database. Nah, localhost, username, root, passwordnya nggak ada, lalu database-nya ini nama database kita. Lalu ke pengumuman. Nah, di pengumuman ini tadi if iset kode post Amikom oke. Nah, ini seperti tadi agar datanya hanya bisa diakses oleh kita, oleh yang mengetahui kodenya, tidak bisa diakses oleh orang lain. Lalu ada include koneksi ya, untuk mengoneksi pengumuman array. Ini variabel ambil menampung db query. Nah, ini select from pengumuman memanggil query select from pengumuman ya. Ada perulangan while, isinya tiap sama dengan ambil. Nah, ini memecah data array menggunakan fetch assoc. Ada pengumuman sama dengan tiap. Out hasil dengan sukses. Nah, out data dengan pengumuman. Nah, ini panggil JSON, memakai JSON. Ini di API backend sudah. Lalu hasilnya nah, setelah override ini juga ada minta.add minta data. Dari sini ya, minta.add minta data. Coba kita running di halaman pengumuman. Error. Nah,
Oke, login. Nge-lag. Waduh. Kok. Nah, bisa ternyata. Masuk lah. Parasite system isn't responding. Duh. Coba kita ya ke pengumuman. Apakah bisa? Nah, bisa. Nah, ini adalah tampilan hasil dari halaman pengumuman ya yang sudah dikoneksikan ke API backend dan database. Kan keluar jadwal UTS. Ini sama seperti data yang ada di database. Nah, jadwal UTS ini kalau kita misal insert tambah data, maka juga akan keluar di sini. Nah, setelah itu ada materi. Ya, ada halaman materi. Nah, di halaman materi ini sebelumnya kita ke database-nya dulu. Nah, di halaman materi ini dulu isinya ada ID kelas, ID materi, ID kelas, judul materi, dan isi materi. Ada kelas juga. Kelas itu berisi kode kelas, nama mapel, nik guru, nama guru, tahun ajaran, semester. Nah, lalu kita ke Android Studio-nya. Ini. Nah, ini adalah codingan halaman materi ya. Sama seperti tadi, isi yang kemarin kita tulis manual ini dihapus, jadi ada var judul, var nama, lalu sama minta data, memakai library volley new request QW, konteksnya this, minta data tipenya string sama dengan objek, .2 string request. Nah, metodenya ini pakai post, lalu ini sama URL nya. Lalu ada respon listener dan respon error listener. Yang pertama respon listenernya ini data array sama dengan JSON object, variable respon.get JSON array, isinya data. Nah, kita pakai perulangan sama seperti tadi, for i in 0 until sebanyak data array, lalu file JDL sama dengan data array.get JSON object, index ke i, lalu .get string, isinya judul materi ya. Ini sama get string, nama guru, judul at JDL, nama at nm. Lalu ini ada perulangan data sama. Nah, di sini ada respon error listener ya, ini. Nah, ini isinya sebenarnya sama seperti ini ya, log D dengan error, bermasalah. Kalau ada override farm seperti tadi, ini agar kita aksesnya
pakai kode Amikom oke, manggil kode lalu minta .add minta data. Nah di API backend ya ini sama seperti pengumuman tampil, tinggal kopas saja. Lalu bedanya cuma ini namanya di sini namanya adalah materi, jadi variabel materi array, lalu di sini ada select from materi left join. Nah ini kenapa materi ID ini untuk menghubungkan agar menampilkan ID dari kelasnya, di ID kelasnya itu jelas ya. Di select from materi left join kelas, di kelas ada materi ID dan di kelas ada ID kelas. Oke, ini sama ke bawahnya. Lalu kita ke hasilnya, hasil runningnya. Coba kita running ulang. Nah sambil menunggu runningnya selesai, ini coba kita buka URL-nya. Loh kok gagal? Nah ini kenapa gagal, karena kita udah pakai namanya tadi metodenya post lalu pakai kode Amikom oke ya, nggak bisa. Kok ini ganti localhost. Nah sama juga nggak bisa. Nah cara mengetahui isinya ini pakai talent API tester. HTTP nya ini, lalu metodenya post, terus ini di text ada form, add form parameter, namanya kode. Di sini ada Amikom oke, seperti kodenya tadi. Send. Nah ini adalah isi datanya. Kalau ingin melihat isi datanya seperti ini, isi data JSON-nya. Nah ID kelas ini akan ditampilkan nanti. Coba kita lihat. Close. Sabar. Nah oke, udah masuk. Login. Nah login, masuk ke materi. Nah oke, keluar ya. Pengenalan Android Kotlin, Arif Nur Rahman.
explicit intent dan implicit intent. Nah, ini datanya ngambil dari tadi ya. Nah, judul materi ini, yang tabel materi ini dihubungkan sama tabel kelas yang isinya nama guru. Nah, nama guru. Oke, mungkin cukup seperti itu review coding kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.